Seperti yang direncanakan, kali ini admin akan melanjutkan menceritakan kisah Taza di film Taza kedua, yaitu Taza Hidden Card, atau bisa diartikan kartu tersembunyi. Film ini masih dengan perjudian dengan kartu Huatu dengan tokoh yang berbeda, bukan Goni lagi, tapi digantikan seseorang yang masih bagian keluarga Goni. Siapakah itu? Jika penasaran, langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan scene dari film pertama, saat Guang ke rumah Goni untuk memberikan uang ke keluarga Goni. Di sana Guang bertemu dengan keponakan Goni bernama Daegil, dan Guang memberinya uang. Diketahui Daegil adalah bocah yang sejak dini jago berjudi, mungkin karena mempunyai paman seorang Taza bernama Goni. Dan kisah Taza Hidden Card ini dimulai. Selanjutnya diperlihatkan Daegil sudah tumbuh dewasa dan kebiasaan judinya semakin jago saja. Suatu hari Daegil berjudi dengan seorang pria bernama Guangchul, dan kembali lagi Daegil selalu menang. Saat bersamaan ada wanita cantik menghentikan Guangchul berjudi. Dia adalah adiknya bernama Mina, karena Mina tak suka kakaknya terus berjudi. Dan seperti melihat bidadari, Daegil langsung jatuh cinta kepada Mina pada pandangan pertama. Suatu hari ayahnya Daegil terseret dalam perjudian gelap, sehingga berhutang besar dan ditahan. Daegil yang mendapat kabar itu langsung ke TKP untuk menyelamatkan. Tapi bos judi bernama Ghost datang, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Sampai akhirnya Ghost tertusuk pisaunya sendiri. Daegil dan ayahnya panik, lalu melarikan diri. Kemudian Daegil disuruh ibunya untuk pergi ke Seoul untuk lari dari Ghost. Tapi sebelum dia pergi ke Seoul, dia berpamitan dengan Mina sekaligus melamarnya. Tapi Mina sepertinya tak menganggap itu serius. Singkat cerita, Daegil sampai di Seoul dan menemui kerabatnya bernama Charlie. Dan Charlie ini bekerja pada bos bernama Gojang. Dan akhirnya Daegil ikut kerja bersama Charlie. Daegil kemudian menjadi pelayan di sana. Tapi suatu hari Charlie dikasih uang untuk berjudi dengan Daegil. Tapi Charlie terus-terusan kalah, sehingga permainan diambil alih Daegil. Disinilah Daegil terus menunjukkan kemampuan judinya dan selalu menang, sehingga membuat Gojang suka padanya. Singkat cerita, kehidupan Daegil berubah drastis. Saat itu dia bertemu dengan wanita bernama Nona Wu. Diketahui dia adalah janda kaya raya yang suka berjudi. Daegil dan Nona Wu saat itu mulai menjalin asmara. Suatu hari anggota Gojang berkumpul dan merencanakan akan menjebak Nona Wu dan berencana menguras semua hartanya. Dengan rencananya, awal-awal anggota Gojang terus-terusan kalah sampai taruhan menjadi sangat besar. Kemudian membalikannya sehingga mendapat kemenangan besar. Daegil yang tahu rencana itu mengingatkan Nona Wu karena dia tidak tega. Benar saja, lalu Nona Wu tidak muncul di permainan selanjutnya sehingga membuat mereka cemas. Tapi tiba-tiba Nona Wu datang untuk bermain. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menghabisi Nona Wu dengan taruhan semuanya. Tapi terjadi hal yang tak terduga. Nona Wu memenangkan permainan dengan mengalahkan mereka, walau mereka telah melakukan konspirasi. Akhirnya membuat Gojang bangkrut, sedangkan Nona Wu kemudian menghilang. Setelah Gojang bangkrut, Daegil diperkenalkan oleh Charlie dengan orang kaya bernama Dongsik, dan Daegil kemudian berjudi dengannya. Sebelum permainan dimulai, Dongsik memanggil wanita untuk ikut bermain. Daegil sangat kaget, ternyata dia adalah Mina. Kok bisa? Orang-orang masih bingung. Saat permainan dimulai, Daegil langsung tancap gas, lalu win streak dan terus naik pertaruhan. Sampai di tengah-tengah permainan mereka break sejenak. Setelah break, keadaan seperti berbalik. Dongsik menang berturut-turut dengan pertaruhan yang sudah sangat besar, sehingga Daegil kalah besar dan menderita hutang yang banyak. Lalu diperlihatkan Dongsik bersama Gojang, dan di sana Dongsik mengatakan akan membalas Daegil karena bersekongkol dengan Nona Wu untuk membuat Gojang bangkrut. Diketahui Daegil dijebak.
Setelah itu Daegil dikejar oleh sekelompok orang. Saat dia bangun, dia sudah babak belur, dan mengejutkannya lagi, ginjalnya telah diambil. Saat yang bersamaan, Dong-sik dan anak buahnya muncul, dan Dong-sik berkata, "Semua hartamu dan ginjalmu belum cukup membayar semua utangmu." Lalu Daegil ditinggalkan pergi. Suatu hari saat Daegil yang sudah lepas, tiba-tiba dia didatangi oleh Mina. Kemudian Mina memberikan tas yang berisi penuh dengan uang. Saat Daegil menanyakan uang apa ini, Mina menjawab, "Ini uang dari hasil menjualmu dan menipumu. Kau telah dijebak oleh Dong-sik, dan ternyata Jali telah bekerjasama dengan Dong-sik." Daegil sangat marah dan ingin langsung bertemu dengan Dong-sik, tapi Mina menyegahnya dan menyuruh Daegil kabur saja. Dia tak bisa membiarkan pria yang telah melamarnya mati begitu saja. Daegil berkata, "Jika kau telah menyelamatkan nyawaku, berarti nyawa ini sudah menjadi milikmu." Dan Daegil kemudian pergi. Singkat cerita, sampailah Daegil di suatu tempat dan berjudi dengan orang-orang di sana. Di perjudian itu Daegil bermain curang dengan membagikan kartu sesuai keinginannya. Tapi itu segera diketahui, dan benar saja saat kartu dibuka seperti yang dikira orang-orang. Saat Daegil mau dihukum, ada orang yang membuka kartu lainnya, dan ternyata kartu yang tersisa tidak seperti yang dikira. Daegil akhirnya bebas. Daegil kemudian mengejar orang itu. Diketahui dia bernama Goang, teman Goni di film Taza pertama. Sepertinya Goang dan Daegil saling lupa pernah bertemu di masa lalu. Daegil kemudian meminta menjadi mitra, tapi Goang menolak. Tapi Daegil tidak menyerah dan terus mengejar Goang. "Kau mengingatkanku terhadap seseorang yang telah menampatkanku. Terkadang poin kecil bisa mengalahkan poin besar," kata Goang. Saat Daegil dan Goang dalam perjalanan, "Kalau begitu jadikanlah aku sebagai muridmu." Tapi Goang tetap menolak. Saat itulah ban mobil mereka bocor dan berhenti di sebuah bengkel. Kemudian Goang memberitahukan, jika seseorang berpikir telah menemukan mangsa, bibir mereka akan meleku. Lalu ketika alis seorang naik, mereka sedang mengujimu. Lalu jika seseorang menghindari kotak mata, mereka berarti berbohong. Pupil mata membesar jika senang dan mengecil jika melihat hal yang dibenci. Sambil menunggu mobil, Daegil dan Goang diajak berjudi orang-orang di sana, dan mereka menang besar. Kemudian Daegil dan Goang disuruh kembali lagi untuk pertaruhan yang lebih besar. Besoknya Goang dan Daegil kembali ke tempat itu untuk berjudi. Goang merasa mereka sudah mengatur tempat duduknya. Goang memberitahu bahwa mobil di luar ada masalah, dengan maksud Daegil bisa berganti tempat duduk. Dengan hal yang telah diajarkan oleh Goang, Daegil bisa mendapat kemenangan yang besar dan mengakhiri perjudian itu. Setelah itu Daegil berkata, "Ayo kita ke permainan yang lebih besar." Goang menjawab, "Kau pikir sudah menjadi jago setelah mengalahkan beberapa pecundang?" Daegil merasa sudah mengalahkan Taza, orang yang baju hitam dan mata sipit di perjudian kemarin. Tiba-tiba orang itu malah muncul, dan ternyata orang itu telah bekerja sama dengan Goang. Daegil terkejut dan merasa bahwa dunia perjudian tidak sesederhana di pikirannya. Hari demi hari berlalu. Daegil dan Goang menjadi murid dan guru yang selalu memenangkan perjudian dimanapun. Sampai akhirnya, dalam perjalanan pulang, Daegil bertemu dengan Jali yang dihajar orang-orang. Lalu Daegil mengejarnya dan bersiap menghajarnya, lalu bertanya kenapa dia menjualnya kepada Dong-sik. Jali mengungkapkan, "Aku yang mengajakmu, tapi bos selalu mengistimewakanmu." Lalu Daegil tidak jadi menghajar Jali dan bertanya lagi, "Jika kau telah menjualku, kenapa hidupmu menjadi seperti ini?" Mereka anggota Gojang ternyata bukan menjebak Nonawu, tapi telah menjebak bos kita. "Maafkan aku, Mina dijual ke Ghost karenamu," kata Jali. Daegil yang mendengar itu lalu ke tempat Ghost sendirian untuk menyelamatkan Mina. Singkat cerita, permainan itu pun dimulai. Ghost menjelaskan aturannya. Permainan hanya satu kali, dan pemenang akan kehilangan tangannya. Jika Daegil menang, dia akan membawa Mina. Jika kalah, tinggalkan uang dan Mina, dan hutang Mina berkurang. Daegil berkata, "Jika aku menang, hutang Mina lunas." Akhirnya Daegil menang, tapi dia harus merelakan salah satu tangannya. Daegil kemudian menusuk tangannya dan hutang Mina dibakar Daegil. Saat Daegil dan Mina mau pergi, mereka masih harus membayar bunga hutang dari Mina, yaitu 500 juta.
Kemudian tiba-tiba Gowang datang membawa uang banyak yang jumlahnya lebih dari 500 juta. Gowang meminta Ghost untuk melepaskan Daegil dan Mina. Kemudian Ghost mengatakan, ini adalah tuanku yang kehilangan tangannya oleh pamanku. Ternyata Ghost adalah keponakan dari Agwe, salah satu legenda judi di negeri ini. Saat sampai di rumah, Mina terus tidur selama 2 hari. Kemudian Gowang menceritakan, dulu ada 3 penjudi legendaris di negeri ini, Mr. Pyong, Agwe, dan Kuping 1. Mr. Pyong sudah mati, dan jangan sekali-kali kau bertemu dengan Agwe. Dia adalah iblis perjudian. Tangannya hancur karena murid Mr. Pyong yang sekarang disebut sebagai si tangan Tuhan. Tapi si tangan Tuhan sekarang berhenti dari dunia perjudian. Lalu saat Mina makan bersama Daegil, Mina menyuruh Daegil untuk mencari wanita lain karena dia sudah tak pantas lagi bagi Daegil. Dia merasa hanya pelacur kotor sekarang. Tapi Daegil menolak karena wanita yang pantas baginya adalah wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian Mina menceritakan kisah tragisnya. Suatu hari kakaknya diperkenalkan ke Ghost dan Dong-sik oleh temannya, dan kakaknya dijebak menghilangkan uang yang dititipkan kepadanya. Sehingga Mina juga menjadi sasaran untuk pelunasan hutang. Beberapa kali Mina dijebak dan kemudian disetubuhi, hingga suatu hari kakaknya mengetahui itu. Hwang Jul sangat marah dan membunuh salah satu orang itu, dan sekarang Hwang Jul dipenjara. Dong-sik yang mengetahui Mina pergi mendatangi Ghost dan memarahinya, kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka. Sejenak Daegil, Mina, dan Gowang menjalani kehidupan yang damai, sampai akhirnya mereka ditemukan oleh anak buah Dong-sik, dan akhirnya Gowang terbunuh bersama anak buah Dong-sik saat menyelamatkan Daegil dan Mina. Kemudian diperlihatkan Mina menemui Hwang Jul di penjara. Sepertinya Hwang Jul akan bebas. Setelah itu Mina dan Daegil membuat rencana untuk menjebak anggota Gojang di awal scene, yaitu Seo, Madam Song, dan Madam Ju, dengan bantuan orang bernama Park dan Jun. Awalnya Park menarik Madam Song dalam permainan. Kemudian Mina masuk. Mina di awal selalu kalah, dan Madam Song juga curang, sampai taruhan menjadi sangat besar. Saat itulah Mina membalikan keadaan. Mina di sini berpura-pura menjadi seseorang janda yang kaya raya. Rencana berlanjut ke Seo. Saat Seo mau curang dengan kartunya, ternyata tim Daegil sudah menukar kartunya, dan Seo kalah dan hutang sangat besar. Dan ternyata di balik rencana ini ada sosok Gojang. Ternyata Gojang sudah diberitahu Daegil dan kawan-kawan bahwa Seo dan kawan-kawannya sudah menipu Gojang. Dan ternyata Madam Song sudah dibayar oleh Daegil dalam permainan itu untuk berkhianat. Kemudian Daegil menemui Nona Wu, bertujuan mengajak Nona Wu untuk bekerja sama menjebak Dong-sik. Tapi sekilas Dong-sik mengetahui rencana Daegil dan Nona Wu, lalu Nona Wu disuruh keluar. Tapi rencana selanjutnya berhasil. Nona Wu bertemu dengan Dong-sik sebenarnya untuk menemelkan pelacak yang bertujuan melacak penyimpanan uang Dong-sik. Kemudian uang Dong-sik diambil setengah dan setengahnya dipublikasikan ke polisi. Akhirnya Dong-sik menjadi buronan. Setelah itu Daegil dan Nona Wu bertemu. Daegil dan Mina berencana kabur ke luar negeri. Nona Wu yang melihat Daegil dengan Mina sekarang kelihatannya cemburu. Kemudian Nona Wu menemui Dong-sik, sepertinya ingin merencanakan sesuatu. Benar saja, Park dan Ju sudah ditangkap Dong-sik. Daegil yang mendengar kabar itu langsung bertemu dengan Dong-sik. Dong-sik akan melepaskan Jun dan Park jika Daegil menyerahkan uangnya. Dan pertukaran itu pun dimulai. Dong-sik sepintas mau mengkhianati, tapi Daegil sigap menghindar. Kemudian dia pergi sambil membakar uang itu. Ternyata uang itu palsu. Kemudian Daegil dan kawan-kawan dikejar Dong-sik. Saat Daegil dan Mina berpikir sudah lolos dari Dong-sik, tiba-tiba mereka ditabrak oleh Dong-sik sehingga uang itu diambil oleh Dong-sik. Kemudian Dong-sik berpisah dengan Nona Wu karena dia mau kabur ke luar negeri. Tapi lagi-lagi Dong-sik dikhianati Nona Wu yang sudah bersekongkol dengan Ghost. Kemudian Nona Wu dan Ghost membawa uang itu dan meninggalkan Dong-sik. Dan lagi-lagi Nona Wu dikhianati Ghost dengan memberikan minuman yang sudah dikasih obat tidur. Saat Nona Wu tak sadarkan diri, dia dibuang oleh Ghost dan Ghost membawa uang itu. Di tempat lain Mina sadar dan sudah di rumah sakit. Daegil sangat marah karena Mina keguguran. Sedangkan Dong-sik saat sadar sudah berada di tempat pembuangan sampah. Kemudian Dong-sik mencari Nona Wu.
Di tempat berbeda, Ghost membawa uang itu ke pamannya, yaitu Agwe. Saat Agwe membukanya, di dalamnya terdapat alat pelacak. Saat bersamaan, Daegil datang bersama Gwangchul dan berpapasan dengan murid Agwe. Belum tahu siapa orang itu. Lalu Daegil mengatakan mencari Dong-sik untuk membunuhnya. Berselang beberapa menit, Dong-sik datang dan memohon ke Agwe untuk mengembalikan uangnya. Saat ketegangan itu terjadi, Agwe memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah judi dengan perjudian dengan taruhan nyawa dan uang 2 miliar. Yang menang berhak membunuh pemain lainnya. Singkat cerita, mereka setuju. Dong-sik meminjam uang dengan menjual Nonawu, tapi Nonawu memaksa Dong-sik ikut karena Daegil nanti juga akan membawa bantuan. Hari penentuan pun tiba. Benar saja, Daegil bersama Mina dan Dong-sik bersama Nonawu, sedangkan Agwe sendirian. Gwangchul juga ikut datang untuk mengawal. Sebelum mereka mulai, untuk mencegah kecurangan, mereka sepakat dengan syarat-syarat bermain dengan satu tangan yang kiri dan telanjang, dan Nonawu menambahkan kartu yang telah dia bawa. Singkat cerita, mereka semua setuju dan perjudian pun itu dimulai. Saat sudah mulai, Dong-sik terus menang, seperti dia bisa melihat kartunya. Benar saja, saat Daegil memfokuskan kartu itu, Daegil juga bisa melihat kartunya. Saat Dong-sik merasa menang lagi, dia melihat kartu Agwe 3 pair, tapi saat dibuka ternyata 4 pair. Kok bisa? Namanya juga legenda judi. Ternyata dari awal Agwe sudah tahu bahwa kartu yang dibawa Nonawu itu penuh dengan tipuan. Akhirnya Nonawu dihukum. Lantas Daegil meminta agar Dong-sik membuka kacamatanya, tapi Dong-sik menolak dan bilang jika mau pertaruhkan matamu dulu. Lalu permainan pun itu dimulai dengan kartu yang lain. Di tengah-tengah permainan, Agwe menyinggung tentang Goang, bahwa dialah yang telah memotong tangan Goang dan membuat Daegil sangat marah. Saat Daegil membagikan kartu, dia meminta menyalakan rokok dan seolah-olah menyembunyikan kartu di bawah bokong Mina. Tapi itu segera diketahui oleh Agwe. Ketegangan pun muncul. Agwe bertaruh uang dan kepalanya untuk kartu yang belum terbuka, pasti seperti yang dia kira, yaitu 10 pair. Dan Dong-sik bertaruh nyawa dan uangnya untuk kartu yang ada di bawah pantat Mina. Daegil dan Mina juga setuju. Mereka semua bertaruh dengan pertaruhan yang sama. Sebelum kartu dibuka, Daegil berkata, "Guruku pernah bilang, tanganmu hilang karena murid Mr. Pyong. Dia adalah pamanku." Saat kartu itu dibuka, ternyata bukan 10 pair, tapi hanya 1 poin. Lalu Mina membuka celana dalamnya. Ternyata tidak ada kartu apa-apa. Tapi seperti yang diduga, Agwe dan Dong-sik tidak mau dihukum dan ingin berkhianat. Dong-sik menyuruh Ghost menembak Daegil dan Mina dan berjanji akan memberikan banyak uang nantinya. Agwe pun sama, menyuruh Ghost menembak Daegil. Saat Ghost ingin melakukannya, dia ditembak oleh Gwangchul. Dan akhirnya Dong-sik mati di tangan Gwangchul. Setelah itu Daegil, Mina, dan Gwangchul pergi, tapi mereka tidak membunuh Agwe. Kenapa ya? Ternyata Gwangchul juga terluka dan kemudian mengkhianati Daegil dan membawa semua uangnya. Kemudian muncul berita ada orang yang menghamburkan uang di jalanan dan mati di gunung. Dia adalah Gwangchul. Setelah kejadian itu berlalu, Daegil dan Mina hidup bersama. Tiba-tiba mereka mendapat surat yang ditulis oleh Gwangchul. Isinya permintaan maaf kepada Mina dan meninggalkan uang itu di gunung. Diketahui Gwangchul melakukan itu semua untuk melindungi mereka. Ternyata Gwangchul tidak berkhianat. Dan di situ Gwangchul menuliskan juga, "Semoga kalian bahagia dengan uang ini dan bisa mulai hidup baru." Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah film di Taiza kedua, Taiza Hidden Card. Janganlah terperdaya tentang kesenangan yang instan. Bisa-bisa itu penuh dengan tipu daya. Apakah kalian masih ingin melanjutkan Taiza ketiga? Jika iya, isi kolom komentar saja. Terima kasih dan wassalamualaikum.